Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore yang sangat cerah dan ceria ini kita bertemu kembali, dan kali ini tema yang ingin dibahas adalah sesuatu yang menjadi problematika mahasiswa masa kini, terutama di saat belajar daring atau belajar online pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya mendapat saran dan masukan dari beberapa mahasiswa untuk membuat video ya terkait dengan bagaimana menyiasati ketika rasa malas itu muncul, ketika situasi seharusnya begitu termotivasi malah sebaliknya tidak, seperti itu. Jadi asik sekali karena kita di sore ini ada Bu Raudah binti Yasa, seorang psikolog ya. Jadi bisa juga melihat persoalan malas, persoalan kurang motivasi ini dari sudut pandang psikologi ya, seperti itu. Ikuti diskusi kami, diskusi santai tapi mudah-mudahan memberikan informasi-informasi yang berarti untuk membangun kembali motivasi-motivasi yang mungkin sedang sakit, karena nggak ada obat anti malas, nggak ada obat jamu tolak malas, itu nggak ada gitu. Jadi emang sesuatu yang harus dibangun dari kebiasaan, dari pola hidup dan sebagainya. Ya kalau bicara malas itu biasanya akan berhubungan dengan istilah motivasi ya, Prof. Jadi apalagi dengan suasana yang sekarang COVID, ada perubahan proses belajar yang biasanya di kelas, kemudian biasanya ketemu dosennya langsung, tiba-tiba harus mengikuti proses belajar jarak jauh. Penyesuaian itu juga kadang membuat mahasiswa itu menjadi demotivasi juga, mungkin merasa aduh, ada mahasiswa misalnya, Bu, ribet ya Bu, di mereka yang yang sebelumnya nggak paham Zoom misalnya, kemudian itu juga menjadi masalah. Cuman terlepas dari semua problem itu, nah kalau kita bicara malas itu kan sebenarnya itu sesuatu yang biasa muncul di orang-orang. Secara umum kita juga pasti mengalami itu. Cuman yang tidak biasa itu gimana sebenarnya cara kita untuk menyelesaikan ataupun menghilangkan rasa malas. Arti tidak biasa ya tidak semua orang akhirnya berhasil, kan? Itu yang saya dapatkan. Jadi kalau misalnya dikatakan ya berarti malas itu sesuatu yang gak asing ya. Cuman sekarang masalahnya apalagi dalam situasi seperti ini, kalau misalnya nggak bisa betul-betul ditangani, yang terjadi adalah kurang motivasi atau tadi terdemotivasi, ya akhirnya prestasi, kemudian tujuan-tujuan studi yang menjadi korban ya. Dan satu semester berikutnya satu semester lagi, itu kan waktu yang sangat panjang ya. Jadi kira-kira kalau misalnya kita mau lihat nih Bu Rodah ya, beberapa menganjurkan seperti ini supaya bisa melawan ya, karena tadi kan tidak ada obat anti malas, tidak ada jamu tolak malas gitu kan. Jadi memang dari diri sendiri. Mungkin pertamanya barangkali ya memiliki jadwal ya, sebenarnya kalau kita bicara tips atau trik terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita melawan malas atau mengusahakan sesuatu yang lebih baik ya. Kalau saya selalu menyarankan ke mahasiswa ataupun ke yang siapapun yang membutuhkan informasi itu, ya kita harus kenali dulu sebenarnya sebab malasnya itu kenapa. Kalau sekiranya malas karena memang kita dalam kondisi lelah misalnya, terlalu banyak tugas, terlalu banyak yang dikerjakan dalam satu hari itu, berarti solusinya ya kita mencari waktu untuk beristirahat, itu yang pasti. Kemudian kalau ternyata malasnya itu bukan karena itu, tapi karena memang tugas itu terlalu banyak. Jadi dengan model pembelajaran sekarang kan mahasiswa
diberikan tugas-tugas di setiap mata kuliah, bisa jadi itu ada tugas dan itu menurut mereka terlalu banyak. Bisa jadi banyaknya itu karena ditunda. Jadi kalau memang itu yang membuat kemudian kita menjadi malas karena merasa banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, berarti ya kita harus membuat jadwal, membuat penyelesaian target-target yang lebih terencana seperti itu, supaya apa yang memang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita targetkan itu bisa capai. Ya, jadi buat jadwal, miliki pola hidup yang teratur ya, jangan sampai bangun tidur itu langsung masuk Zoom gitu ya. Itu kelihatan sekali tidak siap, dan itu adalah sebuah refleksi seseorang itu memiliki rasa malas. Tapi tadi menarik ya, karena memang malas itu kan berkaitan juga dengan menunda-nunda ya, atau prokrastinasi ya kalau dalam psikologi ya. Nah, menunda-nunda sesuatu yang sebenarnya sudah bisa dikerjakan tapi kemudian ditunda. Nah, ya seperti itu. Itu keterkaitannya seperti apa tuh, Bu Roda? Nah, kalau bicara prokrastinasi itu kan yang seperti tadi Prof katakan, itu kan perilaku menunda-nunda ya. Malas itu bisa saja muncul karena itu tadi, prokrastinasi. Jadi menunda-nunda sehingga pada saat deadline pekerjaan itu menjadi banyak, itu menjadi membuat kita sendiri akhirnya tidak tahu mau mengerjakan apa dulu gitu kan. Terus kalau bicara prokrastinasi itu kan biasa prokrastinasi ini muncul karena yang udah pasti menunda-nunda pekerjaan, kemudian mengerjakan pekerjaan, jadi targetnya itu bukan mana dulu yang harus dikerjakan, jadi seringnya melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita itu membuat prioritas, membuat prioritas, mana dulu yang harus diselesaikan, kemudian mana yang bisa ditunda, mana yang mungkin bisa dilakukan 2 hari lagi. Berarti boleh kita katakan untuk menghindari malas juga harus menghindari prokrastinasi, menunda-nunda. Sekaligus salah satu yang harus ditumbuhkan itu manajemen kedisiplinan diri, gitu ya. Kira-kira seperti apa tuh, Bu Roda? Self disiplin atau self control ya? Karena itu kan dosen nggak ngelihat ini, benar nggak ikut kuliah gitu kan? Apalagi mungkin karena sebuah situasi dan kondisi ternyata ya harus mematikan kamera dan mute kan pastinya kan. Nah, itu menumbuhkan kedisiplinan diri atau kontrol diri. Tapi kalau kita bicara malas, bicara menyiasati rasa malas, itu terkait juga dengan prokrastinasi tadi ya. Artinya memang harus menghindari ya sikap-sikap mencoba untuk menunda-nunda seperti itu atau prokrastinasi, dan juga menumbuhkan kedisiplinan diri, self control ya. Jadi kalau misalnya lagi Zoom itu jangan sampai ada cerita bangun tidur langsung masuk Zoom gitu kan. Nah, itu kan tidak ada manajemen waktu, kedisiplinan diri yang bagus. Nah, self control, self discipline, prokrastinasi tadi sudah dibahas. Itu kan sebuah konsep dan istilah yang sangat lazim ya kita dengar dalam psikologi itu, Bu Roda. Mungkin Bu Roda bisa menjelaskan sedikit tentang hal ini. Ya, jadi kalau bicara malas, berbicara prokrastinasi, itu kan 2 hal yang saling berkaitan. Biasanya malas itu muncul bisa jadi karena selama ini menunda-nunda, atau sebaliknya bisa jadi rasa malas yang tidak bisa dilawan sehingga pekerjaan itu tidak selesai. Itu 2 hal yang saling berkaitan. Nah, jadi kalau berbicara prokrastinasi, mungkin ada hal yang paling yang paling perlu dilakukan adalah meyakinkan diri bahwa pekerjaan itu tidak akan selesai kalau tidak dikerjakan. Artinya jangan ditunda. Apa yang bisa dikerjakan hari ini maka kerjakan langsung, harus kerjakan sekarang, supaya tidak menumpuk di akhir. Kebiasaan mahasiswa kan suka menumpuk, nanti di akhir sudah kewalahan dengan setumpuk tugas.
itu. Kok self control tadi? Self control karena itu tadi kan dosen kan nggak melihat nih ini benar-benar ikut apa enggak gitu kan. Jangan-jangan bangun tidur masuk ke Zoom, kemudian matikan video dan mikrofon dan tidur lagi gitu. Iya. Nah itu kan bagian bagaimana memanage ya, mengontrol diri kita sendiri. Itu gimana tuh? Nah, terkadang masalahnya tidak hanya bukan di self controlnya itu, tapi mereka tidak bisa menikmati proses belajar dengan jarak jauh itu. Jadi merasa oh sebentar lagi masih bisa dengar kok, oh sebentar lagi, apalagi kalau memang ada rekaman misalnya, ataupun sesuatu yang dijelaskan itu adalah sesuatu yang menurut si mahasiswa itu sendiri itu bisa dipelajari sendiri. Nah itu kan kadang-kadang menjadi penguat untuk tidak atau tidak mengikuti proses belajar. Jadi sebenarnya harus diawali dari diri ya. Jadikan itu kebutuhan. Jadikan itu sesuatu yang memang diperlukan dan ingin mendapatkan pengetahuan sekecil apapun dari informasi dari proses kuliah itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi awali dengan mungkin saya ulangi lagi sedikit awali dengan menganggap menjadikan itu sesuatu kebutuhan yang perlu buat kita. Tidak menjadikan itu sebagai sebuah tugas atau kewajiban yang akhirnya itu menjadi beban. Oke, jadi jadikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Dan salah satunya juga kalau dalam konteks belajar online itu hindari kenyamanan ya. Nah, barangkali pasti yang sering mengikuti kuliah online di tempat tidur udah senyum-senyum itu ya. Hindari kenyamanan karena panggilan empuk bantal itu kadang-kadang lebih merdu dibandingkan suara mengajar dosen gitu ya di ruang virtual. Jadi hindari kenyamanan. Nah, beberapa juga ada yang mengatakan harus men-setting diri ya, seperti memang sedang belajar ya kalau istilahnya itu bukan dengan baju tidur dan baju daster gitu kan, tapi suasananya memang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tugas ya dalam konteks tadi belajar online. Jadi jadikan itu kebutuhan dan kemudian set up atau miliki tujuan itu juga penting, dan memiliki pola-pola hidup yang teratur ya. Jadi ada jadwal-jadwal yang kemudian diri sendiri itu bisa memanagenya dengan baik. Tadi itu sudah banyak sekali yang dibahas ya, prokrastinasi, kemudian disiplin diri ya kan, menganggap itu kebutuhan. Nah, ada hal yang lain barangkali yang juga penting ya, yang terkait dengan fisik ya, dengan fisik dalam artian kesiapan fisik yang juga mempengaruhi motivasi yang sekaligus bisa menghilangkan rasa malas. Mungkin Bu Roda punya pengalaman atau bisa cerita sedikit. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau memakai istilah dari tubuh yang sehat, maka akan lahir jiwa yang sehat. Jadi di situ saja kita sudah bisa lihat bahwa fisik yang sehat itu akan melahirkan jiwa yang sehat. Artinya ya sebelum kita melatih jiwa kita ataupun melatih diri kita untuk lebih baik, harus fisik dulu yang dikuatkan. Jadi harus ada olahraga, kemudian asupan gizinya cukup, pola tidurnya betul, artinya tidak terlalu malam tidurnya, tidak kurang jadwal tidur. Nah, itu sangat penting sekali. Fenomena sekarang yang di rumah saja itu kadang-kadang membuat kita jadi malas bergerak. Itu juga menjadi salah satu problem. Kalau dulunya ke kampus itu masih ada yang jalan kaki misalnya, masih ada aktivitas lah. Tapi dengan di rumah aja itu menjadi sangat minimal sekali, bahkan mungkin tidak pernah dilakukan. Nah, itu kan juga akan membuat badan tidak nyaman. Nah, itu akan memicu atau rasa ngantuk itu ya, muncul rasa ngantuk, dan akhirnya panggilan tempat kasur akan lebih merdu terdengar. Ya, jadi itu hal yang sangat penting juga ya. Artinya memang kita memastikan secara fisik olahraga fisik itu tetap harus dilakukan, walaupun
selama ini kan memang tidak banyak aktivitas yang di luar rumah kan, tapi kan bisa aja tetap melakukan aktivitas fisik. Kemudian juga makanan yang sehat itu pastinya ikut mempengaruhi ya, dan istirahat yang cukup. Jangan menjadi mahasiswa kalong gitu ya. Karena istirahat yang cukup itu juga mempengaruhi konsentrasi dan fokus. Satu hal lagi yang saya ingin juga kasih tahu terakhir, reward yourself ya. Reward yourself itu beri hadiah untuk diri sendiri ketika bisa memenuhi target-target dan deadline yang sudah direncanakan. Jadi kalau selama ini nggak pernah on time menyerahkan tugas, tiba-tiba on time, oke, silahkan pergi ke tempat yang sangat menyenangkan yang selama ingin didatangi. Nah, hal-hal seperti itu akan menyisakan rasa bahagia yang kemudian memberikan motivasi tersendiri untuk melakukan hal yang sama dan pencapaian yang sama pada masa berikutnya atau ke depannya. Itu saja, semoga bermanfaat karena memang video ini dibuat untuk menyemangati kita semua, kita juga ya, kita juga. Dan juga para mahasiswa, ibu rumah tangga dan siapa saja yang selama ini harus berjuang melawan rasa malas dan udah cari-cari di apotek belum ketemu obatnya. Itu tadi yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi obat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.